Satu hal penting lagi, pengabsolutan dalam melayani kepentingan Amerika. Eropa melayani kepentingan geopolitik Amerika karena Eropa takut telah menjadi terlalu lemah atau kehilangan kekuatan untuk mengendalikan dunia. Jadi Eropa menyerahkan dirinya kepada Amerika Serikat. AS mampu mengendalikan dunia. Jadi kita akan melayani AS untuk mengendalikan dunia dan mendapatkan dari pesta besar orang Amerika beberapa sisa dari meja makan. Dari meja pesta besar Amerika, Aisyah nabez beberapa detail itu word silbanan. That mendekatkan mana? Small pieces of food. That's the general approach. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya berbicara dengan mantan diplomat Hongaria, Yang Mulia Duta Besar Sandor Zoltan Kusai. Duta Besar Kusai telah mengabdi untuk negaranya di Kementerian Luar Negeri dan Kantor Perdana Menteri dalam berbagai kapasitas. Yang terpenting, beliau menghabiskan total 18 tahun di Tiongkok, termasuk menjabat sebagai Duta Besar antara tahun 2008 dan 2014. Saat ini beliau bekerja sebagai akademisi di bidang penelitian dan pendidikan di Hongaria, dan merupakan suatu kehormatan bisa menghadirkan beliau di sini hari ini. Duta Besar, selamat datang. Ambassador, welcome. Si mahaf tarawat sundananya. I'm glad you said yes because we discussed. Saya senang Anda setuju, karena kami sempat berdiskusi sedikit lewat email, bahwa kami ingin atau seharusnya melihat peran Tiongkok dan diplomasi Eropa atau ketidakdiplomasian Eropa terhadapnya, bahkan anti-diplomasi, tergantung bagaimana Anda memandangnya. Anda memiliki begitu banyak pengalaman dengan negara tersebut, dan Anda pernah mewakili sebuah negara Eropa di sana. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang pengalaman Anda dan penilaian umum Anda mengenai kaidah diplomasi Eropa dengan Tiongkok? Where European diplomacy with China is headed. It is heading into Ini sedang menuju ke arah yang salah. Eropa salah memahami Tiongkok. Tapi saya yakin Eropa sengaja salah memahami Tiongkok. Ini bukan sekadar kesalahan, ini tindakan yang disengaja. Dan orang Tiongkok semakin tidak sabar, menurut saya, terhadap Eropa. Mereka berharap Eropa bisa berbalik ke arah yang lebih baik. Tapi saya melihat dari perkembangan terakhir bahwa orang Tiongkok secara bertahap kehilangan kesabaran. Mereka penuh dengan kegelisahan dan ketidaksukaan. Apa yang mereka lihat dari Eropa hanyalah upaya-upaya untuk menyesatkan Tiongkok atau memanfaatkan faktor ekonomi dan politik tertentu. Jadi sangat jelas menurut saya bahwa Eropa tidak ingin memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Eropa sekarang secara terbuka menginginkan perubahan rezim di Tiongkok, baik melalui diplomasi, tekanan politik, maupun tekanan ekonomi. Itulah faktanya, dan sangat bisa dipahamlas bahwa hal itu benar-benar merusak kepercayaan dasar yang seharusnya menjadi landasan kerja Zida. Itulah penilaian saya terhadap situasi ini. Bisakah Anda memberikan contoh tentang hal itu? Maksud saya dalam hal apa UNIPA atau Eropa memberi sinyal kepada Tiongkok bahwa mereka menginginkan perubahan rezim dan kaptu mulai terjadi. When did that start? The second part of your question is easier. Bagian kedua dari pertanyaan Anda lebih mudah. Saya pikir itu dimulai pada pertengahan tahun 70-an, ketika hubungan diplomatik resmi dibangun. Namun, saat itu lebih tertutup, dan sikapnya tidak sesederhana dan sekeras sekarang, karena Eropa memiliki kepentingan ekonomi yang mendasar. Dalam berdagang dengan Tiongkok, kebijakan perubahan melalui perdagangan dari Jerman sangat penting. Jadi mereka selalu ingin mengubah Tiongkok. Namun selama 3 dekade pertama, itu hanyalah sebuah harapan, sebuah ilusi, bahwa dengan berdagang, dengan memengaruhi perkembangan ekonomi Tiongkok, dengan membantu kelas menengah Tiongkok tumbuh dan berkembang, Tiongkok akan berubah dengan sendirinya. Itu hanyalah sebuah ilusi. Kita melihatnya di awal tahun 2000-an. Dan setelah 2011, kita melihat dengan sangat jelas bahwa itu hanyalah ilusi. Namun di sisi lain, Tiongkok juga selalu memiliki ilusi lain. Tiongkok berilusi bahwa Eropa bisa menjadi kutub yang sederhana atau tunggal
terpisah, dan independen dalam ekonomi global maupun politik global. Orang Eropa berilusi bahwa otonomi strategis Eropa yang kemudian dirumuskan oleh Presiden Macron adalah kenyataan atau setidaknya kemungkinan. Saya rasa saat ini sudah sangat jelas bahwa itu mustahil. Jadi yang kita lihat sekarang adalah kekecewaan bersama, baik dari Eropa maupun dari Tiongkok. Dan konsekuensinya benar-benar sangat buruk, terutama bagi negara-negara Eropa yang lebih kecil, seperti Hungaria. Bagaimana sebenarnya itu bekerja? Kita punya Uni Eropa, dan ya, UE adalah sebuah blok. Tapi pada tingkat diplomatik, masih setiap negara anggota yang memiliki kontak diplomatik langsung dengan negara lain. Memang ada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, tapi negara-negara anggota UE berada di zona antara, dan diplomasi setidaknya di atas kertas masih terjadi di tingkat nasional. Jadi ketika Anda menjadi duta besar di sana, maksud saya, apa saja kewenangan Anda? Apa yang dilakukan Hungaria secara langsung dengan Tiongkok? Dan di mana Saturnam Stelurente, Selith, kekuatan dari Brussel? Where were you undercut by, like, let's say, forces from Brussels? You know, we could have bilateral, cultural... Anda tahu, kita bisa mengadakan kegiatan budaya dan investasi bilateral. Anda bisa mewakili negara Anda, pemerintah Anda. Saya melakukannya selama 6 tahun, dimulai dengan pemerintahan sosialis dan berakhir dengan pemerintahan tengah kanan saat ini. Jadi saya adalah diplomat profesional. Saya bekerja dengan pemerintahan manapun yang dipilih rakyat di Hungaria selama lebih dari 30 tahun. Jadi saya tahu bagaimana sistemnya. Tugas utama saya, yang omong-omong, juga merupakan tugas utama diplomasi. Pada prinsipnya, menurut Konvensi Wina, adalah membantu mengembangkan perdagangan bilateral dan hubungan bilateral, mewujudkan kepentingan nasional negara Anda melalui kerjasama. Itulah pada dasarnya alasan mengapa Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik awalnya didirikan. Namun saat ini, sangat sulit untuk melanjutkan hal tersebut. Saya menjadi duta besar ketika Hungaria sudah bergabung dengan Uni Eropa selama 4 tahun. Jadi saya ikut serta dalam kerjasama antar negara anggota Uni Eropa, yang berarti ada pertemuan bulanan para duta besar dan diskusi mengenai isu-isu yang terutama pada tingkat hubungan UE-Tiongkok, namun selalu juga mencakup rincian tentang hubungan bilateral. Itu adalah pertukaran informasi, pertukaran pendekatan kami dan sebara. En terjadi setiap tamilirim besan, tetap tidak utordedhan hal ini tapi cicip tingkat diplomatik. Atas pers, alasay perengan, dan sebagainya dalam setiap aspek diplomasi. And so on every aspect of diplomacy. And I had a very interesting... Dan saya mengalami pengalaman yang sangat menarik ketika saya mulai bekerja sebagai duta besar di sana. Itu terjadi pada tahun 2008, dan itu adalah tahun terjadinya krisis, resesi besar jika Anda ingin menyebutnya demikian. Pada saat itu, di awal, dalam 2 atau 2,5 tahun pertama, pendekatan Eropa terhadap Tiongkok jauh lebih kooperatif, karena kami sangat membutuhkan Tiongkok secara ekonomi dan finansial. Eropa tidak bisa mengatasi krisis itu, krisis keuangan itu, tanpa kerjasama aktif dengan Tiongkok, bukan hanya dalam hubungan ekonomi, tetapi juga dalam urusan keuangan. Jadi saat itu kami sangat kooperatif. Dan mengenai krisis tersebut, saya ingin mengatakan, karena saya yakin sebagai seorang ekonom, bahwa kami sebenarnya tidak pernah benar-benar mengatasinya. Kami belum pernah benar-benar keluar dari krisis itu. Sampai sekarang, krisis itu masih membayangi kita. Namun bagaimanapun, ketika kami merasa lebih baik secara ekonomi, finansial, dan sebagainya, Uni mulai menekan Tiongkok untuk mendorong aspek-aspek politik, saya akan katakan lebih ke arah ideologis, dan hal itu mulai merusak hubungan. Dan itu sangat sulit bagi seorang duta besar. Tentu saja, pemerintah-pemerintah Hungaria, semuanya dipimpin oleh partai yang berbeda-beda, selalu mendukung kerjasama, perluasan investasi, perdagangan, dan kerjasama kemanusiaan, pendidikan, dan sebagainya. Kami tertarik pada hal itu kemana Hungaria Rotenkis Europexperer. Kami berada di pinggir secara sosial, politik, dalam segala aspek. Economically, socially, cultural, in every aspect. We needed
extra, I would say, Kami membutuhkan dorongan tambahan, saya akan katakan, dari dunia untuk pembangunan ekonomi, untuk pembangunan sosial. Uni Eropa sedang mengalami masalah. Tidak ada kemungkinan untuk menjual 2 kali lebih banyak produk Hongaria di Eropa dibandingkan tahun lalu. Itu benar-benar tidak mungkin. Karena pasar Eropa tidak berkembang, terutama sekarang, bahkan pada tahun-tahun terbaik pun tidak berkembang. Saya ingat pertumbuhannya paling tinggi hanya 3,4%. Kami membutuhkan kerjasama tambahan di luar Uni Eropa. Jika Anda mengingat kembali tahun-tahun globalisasi ekonomi dunia itu, ekonomi mana yang menjadi satu-satunya yang paling berkembang di dunia? Pasar mana yang paling kuat? Sumber teknologi baru yang akan datang? Kemitraan baru yang akan datang? Investasi baru yang akan datang? partnerships, the upcoming new investments. It was China. So that's why the Chinese Itu adalah Tiongkok. Itulah sebabnya kebijakan pembukaan ke Tiongkok, Hongaria, seperti yang disebut saat itu, dimulai pada tahun 2003 dan menjadi sangat-sangat mengesankan setelah tahun 2010 dengan terbentuknya pemerintahan saat ini untuk pertama kalinya. Karena itu memang merupakan kepentingan ekonomi yang sangat jelas dan mudah dipahami. Dan itulah yang memotivasi kami. Jadi saya harus menyeimbangkan tekanan dari Eropa dan kepentingan nasional. Itu melibatkan investasi seperti Huawei, seperti pabrik baterai. Sekarang tentang pabrik mobil listrik, dan seterusnya. Di sisi lain, saya harus mengelola hubungan dengan Uni Eropa di latar belakang. Meyakinkan rekan-rekan saya bahwa tidak berbahaya jika ada perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Hongaria. Kadang-kadang itu tidak mudah. invests in Hungary. It was not easy sometimes. I believe that, but where is this? Saya percaya itu. Tapi dari mana juga muncul rasa takut dan ketidakpercayaan ini? Di satu sisi, saya memang memahami bahwa ada ketidakpercayaan mendalam dari Eropa terhadap Tiongkok sosialis. Tapi di sisi lain, maksud saya, pada tahun 2000-an dan 2010-an, komunisme sudah bukan lagi topik, bukan? Komunisme adalah sesuatu yang sudah diatasi oleh Eropa. Dan tentu saja, Anda dari Hungaria. Maksud saya, Anda pernah mengalami Hungaria komunis, Hungaria sosialis, bukan? Dan itu sudah ditinggalkan, setidaknya secara retorika, secara ideologis. Jadi, dari mana asalnya, sehingga orang Eropa masih berpikir bahwa orang Tiongkok ingin datang dan mengambil sesuatu dari mereka? Swiss adalah negara yang pertama kali memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Tiongkok. Itu juga sangat dijadikan contoh oleh Uni Eropa. Hubungan perdagangan bebas ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Mereka membantu Swiss dan juga Tiongkok. Tiongkok menyukai pasar Swiss, dan Zurich Paris contoh khusus. Bisa Anda menjelaskan stand hal itu? Can you maybe speak to that a bit? I think for the distrust on the European Saya pikir ketidakpercayaan di pihak Eropa adalah sebuah kekakuan ideologis yang berakar dalam menurut saya. the European politicians Para politisi Eropa di sebagian besar negara dan para akademisi Eropa yang mempelajari Tiongkok pada dasarnya masih terjebak dalam pola pikir tahun 60-an dan 70-an. in their mouth. Mereka tidak benar-benar memahami apa yang oleh orang Tiongkok disebut sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. With Chinese character Dalam rumusan itu, karakteristik Tiongkok justru membatasi sosialisme. puts the limit Ini adalah ekonomi campuran, struktur sosial campuran, dan struktur politik campuran. Dalam hal ekonomi, para akademisi Eropa dan bahkan para politisi Eropa sebenarnya bisa lebih mudah memahami unsur-unsur kapitalis, kepemilikan pribadi, dan kewirausahaan swasta di Tiongkok. ownership, the private Mereka sangat sering melebih-lebihkan pentingnya hal tersebut. very often overestimated the importance of it. But in social policies and Namun di jabatan sosial dan terutama di ranah politik, mereka tidak bisa memahami restrukturisasi Partai Komunis Tiongkok, yang awalnya merupakan partai komunis klasik yang didasarkan pada Leninisme dan sebagainya. and everything. Struktur organisasi, kebijakan, dan segalanya. Namun saat ini, partai tersebut sudah berbeda. Itu tidak berarti bahwa partai ini partai liberal. Tidak. Saya akan mengatakan, partai ini masih merupakan partai ateis dengan tujuan yang sangat kuat untuk mendorong kebangkitan kembali negara Tiongkok secara teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Dan mereka siap menggunakan segala cara yang mungkin, termasuk kapitalisme, untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai target itu. Dan mereka memang sedang melakukannya.
Jadi, Partai Komunis Tiongkok adalah entitas yang jauh lebih terstruktur daripada yang dipikirkan oleh sebagian besar analis Eropa. Stefan Stepro dan Itwiknov Ithwani Nizam Tuno Panih Unament. As you know, it is common in every foreign policy issue. The analysts are much better than the Para analis jauh lebih baik daripada para politisi. Para politisi adalah orang-orang yang keras kepala dan kurang berpendidikan. Begitulah saya menggambarkan bentuk demokrasi parlementer saat ini. Anda bisa menjadi politisi sukses, bahkan mungkin mendapatkan posisi di pemerintahan, bahkan menjadi perdana menteri atau presiden, hanya jika Anda sepenuhnya sejalan dengan tingkat pemahaman terendah dari para pemilih. Jadi sebagai politisi, Anda harus menyesuaikan diri dengan titik temu terendah dari rata-rata. Dan itu membuat para politisi sangat keras kepala, sangat kurang berpendidikan, dan sangat berpikiran sempit dalam isu-isu ideologis. Ketika Anda memiliki masalah dengan latar belakang akademis atau analitis Anda, yang setidaknya tertinggal 20 atau 25 tahun, maka hal itu akan berlanjut menjadi pendekatan politik yang bahkan lebih keras kepala. Itulah yang kita lihat di Eropa sekarang. That's what we see in Europe now. May I just ask about your Bolehkah saya bertanya tentang persepsi pribadi Anda? Karena Anda memiliki kasus khusus, di mana Anda tumbuh di bawah sistem sosialis, dan kemudian masuk ke pelayanan publik di bawah sistem sosialis, lalu melewati tahun 1990-an dan 2000-an, dan kemudian pergi ke Tiongkok sosialis, atau yang sekarang disebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Apakah Anda mengenali apa yang Anda lihat di Tiongkok? Sistem sosialnya sebagai sesuatu stereotype stingsomting camp dari Hungaria teridu. Itu menisai itu beda. how it used to be, or are those different worlds? Some elements I do recognize. You know, Hungary was Beberapa elemen memang saya kenali. Anda tahu, Hungaria adalah barak paling bahagia di blok sosialis karena Hungaria sudah memiliki pengalaman reformasi sejak akhir tahun 60-an, selama tahun 70-an, dan jauh lebih sedikit di tahun 80-an. Namun, ada reformasi ekonomi, ada ruang bagi inisiatif swasta dalam perekonomian, bahkan dalam beberapa aspek sosial, dan sebagainya. Jadi, sebelum memulai proses reformasi pada 1979, Tiongkok mempelajari dan bahkan selama tahun 1990-an, mereka mempelajari apa yang disebut pengalaman reformasi Hungaria. Jadi saya melihat, terutama selama penugasan pertama saya di Tiongkok, yang terjadi pada paruh ke tahun 1980-an, saya melihat banyak serupa di sana. Namun ada titik balik. But there was a turning point. In 1990, practically 1980. Pada tahun 1990, secara praktis, 1999, 1991, Hongaria dan sebagian besar negara bekas komunis di Eropa Tengah dan Timur memutuskan untuk sepenuhnya beralih ke demokrasi parlementer liberal dengan ekonomi pasar dan sebagainya. Itu adalah perubahan total. Di Tiongkok, setelah krisis tahun 1989, Anda tentu ingat peristiwa lapangan Tiananmen dan sebagainya. Saya ada di sana omong-omong pada waktu itu. Saya mengalami konflik politik pertama secara langsung sebagai diplomat di sana. Tiongkok memilih jalur yang berbeda. Tiongkok tidak meninggalkan reformasi, tetapi Tiongkok memahami dari pengalaman Eropa Timur dan Uni Soviet bahwa jika mereka mengadopsi model Barat, partai akan kehilangan kekuasaan cepat atau lambat. The party will lose power sooner or later. And that was the switch, I think. So the Chinese Dan itulah titik perubahannya, menurut saya. Jadi Partai Komunis Tiongkok memutuskan untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi tetap melanjutkan reformasi, sehingga Partai Komunis Tiongkok mulai mereformasi dirinya sendiri. Pada pertengahan 1990-an, semua orang diizinkan masuk ke partai, termasuk para pengusaha swasta, bahkan orang-orang terkaya sekalipun. Bisakah Anda membayangkan sebuah partai komunis di tahun 60-an atau 50-an, atau arito di awal F4, di Twist Orangefull Kapitaus terbesar dan litre? Itu tidak mungkin. Human Stefan Partai Komunis. It stabilized the Communist Party. It made it capable of integrating. Hal ini membuatnya mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dari kelompok sosial yang berbeda ke dalam satu struktur politik.
Ini jauh lebih rumit dibandingkan jika Anda memiliki sistem kompetisi partai terbuka. Dalam sistem kompetisi partai terbuka, Anda memiliki partai-partai berbeda yang didukung oleh kelompok sosial yang berbeda. Mereka bersaing. Kita memiliki sebuah ritual besar. Kita menyebutnya pemilu. Selama acara ritual besar itu, salah satu partai memenangkan pemilu dan mendapatkan hak untuk membentuk pemerintahan, sehingga mereka mewakili latar belakang sosial partai tersebut. Begitulah cara kerja demokrasi. Di Tiongkok, banyak hal serupa terjadi, tetapi semuanya terjadi di dalam partai. Many similar things happen, but they happen within the party. And in the mid-90s, Dan pada pertengahan tahun 90-an, saya yakin yang menstabilkan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok adalah mereka membiarkan partai tersebut bertransformasi secara bertahap, dan mereka mengizinkan perwakilan dari berbagai kelompok sosial dengan kepentingan yang berbeda untuk masuk ke dalam partai dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan partai. Hal ini tidak membuatnya menjadi kurang terpusat, tetapi membuatnya lebih responsif terhadap berbagai kebutuhan sosial dan politik masyarakat. Jadi hal itu membuat partai cukup fleksibel untuk tetap berkuasa ketika semua partai komunis yang berkuasa lainnya kehilangan kekuasaan. Kecuali katakanlah beberapa di antaranya yang kemudian mengikuti prinsip dasar Tiongkok ini, yaitu reformasi struktural politik partai ala Tiongkok. Vietnam misalnya, dan dalam beberapa aspek berbeda, Laos dan Kamboja, DAS, dan negara Tiongkok. Nah, ini sestegminyan timvoer. Now in Cuba as well. So anyhow, I became too scientific. Jadi bagaimanapun, saya menjadi terlalu ilmiah. Namun, intinya adalah bahwa kami di Eropa tidak menerima seluruh situasi ini. Kami berpikir bahwa Partai Komunis Tiongkok masih merupakan partai komunis yang sama yang dipimpin oleh Mao Zedong. Itulah sebabnya, semua analis, maksud saya arus utama, memang ada beberapa orang cerdas, tetapi sebagian besar analis Tiongkok arus utama di Eropa berpikir bahwa Xi Jinping adalah reinkarnasi Mao Zedong. Padahal itu tidak benar. Itu adalah gagasan yang bodoh. Namun konsep itu memengaruhi pengambilan keputusan politik, seluruh iklim politik. Dan itu membuat pendekatan Eropa terhadap Tiongkok menjadi sangat, saya katakan tidak memadai, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itulah salah satu sumber dari banyak kesalahan dan konflik. Tapi, Anda tahu, ketika saya melihat diskursus saat ini, orang Eropa tidak mengeluh tentang Tiongkok yang komunis atau sosialis. Mereka tidak terlalu mengeluhkan model sosial yang berbeda. Mereka mengeluhkan tentang intimidasi oleh Tiongkok, tentang Tiongkok sebagai pelanggar hak asasi manusia, tentang Tiongkok yang agresif terhadap pihak lain. Maksud saya, mereka fokus pada Tiongkok sebagai Tiongkok, bukan sebagai model alternatif. Karena dalam arti tertentu, saya pikir orang Eropa dan juga Amerika Utara, mereka sudah melewati itu. Kita sudah berada di dunia pasca Fukuyama, di mana semua orang percaya bahwa satu-satunya alasan Tiongkok begitu sukses adalah karena mereka benar-benar mengadopsi kapitalisme tanpa keterbukaan. Jadi ini adalah otokrasi. Ini soal otokrasi, jauh lebih daripada isu sosial. Bagaimana Anda memahami hal itu? Much more than the social issue. How do you make sense of that? I think it's a very simple disguise. Saya rasa itu adalah penyamaran yang sangat sederhana. Saya tidak akan mengatakan itu propaganda sederhana, karena saya yakin semua rekan Eropa itu benar-benar yakin bahwa mereka benar. Tapi masalahnya adalah setiap kali kita mengkritik Tiongkok atas kebijakan ekonomi yang terpusat, atas subsidi pemerintah yang terpusat, atas perusahaan-perusahaan yang menghasilkan teknologi terobosan, yang mengembangkan teknologi terobosan, dan seterusnya. Jadi ketika Tiongkok campur tangan dalam mekanisme pasar yang sederhana, kita mulai mengeluh. Tapi pendekatan ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem politik dan sosial Tiongkok. Seluruh negara Tiongkok didasarkan pada kebijakan-kebijakan ini. Jadi ketika menyerang kebijakan ini, kita menyerang substansi mereka, dan kita tahu itu. We attack the substance of and we know that. So if the Chinese Communist Party would let the free market. Jadi, jika Partai Komunis Tiongkok membiarkan kekuatan pasar bebas berkuasa, itu akan menjadi akhir dari Partai Komunis Tiongkok. Dan omong-omong, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman sejarah,
Itu juga akan menjadi akhir dari perkembangan pesat Tiongkok. Karena masyarakat itu tidak bisa dipertahankan sebagai sebuah mekanisme yang berfungsi jika tidak ada roda pusat dalam bentuk apapun. Kita melihat, omong-omong, proses disintegrasi ini, mungkin saya terlalu radikal dengan penilaian ini, tetapi yang kita lihat adalah disintegrasi model di Amerika Serikat, karena keterbatasan kekuatan pengorganisasian pusat, karena pengabsolutan mekanisme pasar. Itu mengarah pada konsekuensi ekonomi, keuangan, dan lainnya yang sangat serius. Di Tiongkok, mereka berusaha menghindari hal itu. In China, they are trying to avoid it. And when we criticize the human rights, Ketika kita mengkritik hak asasi manusia, kita mengkritik salah satu unsur dari substansinya. Tapi ini sangat menarik karena kita benar-benar memiliki standar ganda. Saya tidak ingat ada sarjana Eropa, maksud saya sarjana arus utama, atau politisi Eropa yang mengkritik Ukraina karena menindas kelompok etnis minoritas. Para pemimpin Eropa yang sama yang mengkritik Tiongkok karena menindas beberapa kelompok etnis minoritas, terutama Muslim, Uighur, dan lain mereka memang memiliki dasar yang nyata. Kritik itu tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Tapi masalahnya adalah, saya belum pernah mendengar ada kritik terhadap pemerintah Ukraina saat ini, bahkan sebelum perang, karena menindas kelompok etnis minoritas di Ukraina. Jadi ini sangat jelas menunjukkan bahwa kritik kita tidak didasarkan pada prinsip, melainkan kritik yang bermotif geopolitik. it is a geopolitically motivated approach. Absolutely, and I think anyone. Ya, benar sekali. Dan saya pikir siapapun yang telah meluangkan waktu untuk benar-benar mengikuti diplomasi atau pernyataan-pernyataan dari Barat, bahkan hanya dalam beberapa tahun terakhir, akan memahami bahwa orang-orang yang sama yang menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap minoritas Muslimnya adalah orang-orang yang sama yang membela hak Israel untuk melakukan genosida terhadap mayoritas Muslim Palestina di negara yang mereka duduki. Tapi mari kita kesampingkan itu. Maksud saya, kemunafikan tetaplah kemunafikan. Satu hal yang bahkan lebih sulit dipahami adalah mengapa pendekatan ini, terutama oleh negara-negara Eropa, diambil, padahal sebenarnya tidak perlu. Maksud saya, Tiongkok bukanlah ancaman keamanan. Tiongkok adalah sebuah peluang. Jika itu dianggap ancaman ekonomi, maka sesuatu yang sederhana seperti beberapa tarif bisa dengan mudah diatur, karena bahkan penyelundupan dari Tiongkok ke Eropa pun tidak semudah itu. Memang terhubung, tapi tidak langsung di perbatasan. Ada begitu banyak penyangga di antaranya. Mengapa Eropa saat ini secara proaktif menjadikan Tiongkok sebagai musuhnya? Proactively making China its enemy. Saya rasa ini semacam misionisme. Kita merasa punya misi untuk benar-benar menyebarkan model kita ke seluruh dunia, yang sebenarnya kita sendiri tahu bukanlah model yang paling sempurna. Kita punya banyak masalah dengan model ini, di masyarakat kita, di ekonomi kita, dan sebagainya. Tapi pertama-tama, Eropa, terutama komisi ini, maksud saya, komisi yang dipimpin oleh Ursula von der Leyen. Sebelum Ursula von der Leyen, komisi ini jauh lebih taktis dan diplomatis. Sekarang komisi ini ideologis, berbasis nilai seperti yang mereka sebut dengan kebijakan-kebijakannya dan sebagainya. Dan masalahnya adalah kita kekurangan kapasitas, kekuatan untuk membangun pengaruh nyata. Tiongkok adalah kekuatan besar. China is a great power. We cannot deny it. It's a different civilization. Kita tidak bisa menyangkalnya. Ini adalah peradaban yang berbeda dan letaknya lebih dari 8.000 km di sebelah timur kita. Jadi itu tidak menimbulkan ancaman langsung. Tidak bisa dan memang tidak menimbulkan ancaman geopolitik atau ekonomi langsung bagi Eropa. Sesederhana itu. Namun dorongan ideologis dan satu hal penting lagi, pengabsolutan dalam melayani kepentingan Amerika. Eropa melayani kepentingan geopolitik Amerika karena Eropa takut telah menjadi terlalu lemah atau kehilangan kekuatan untuk mengendalikan dunia. Eropa menyerahkan dirinya kepada Amerika Serikat. AS mampu mengendalikan dunia, jadi kita akan melayani AS untuk mengendalikan dunia dan mendapatkan dari pesta besar orang Amerika beberapa sisa dari meja mereka. Some dropouts from the table, from the big American feasting table, Europe. Dari meja pesta besar Amerika, Eropa hanya akan mendapat beberapa tetes kecil atau potongan kecil makanan.
Itulah pendekatan umumnya. Dan hal itu praktis menyebabkan matinya diplomasi Eropa. Maksud saya di tingkat Uni Eropa, tapi juga di banyak negara anggotanya. Diplomasi seperti itulah yang terjadi. Bisakah Anda bayangkan, hanya satu contoh. Bisakah Anda bayangkan, hanya beberapa hari sebelum berangkat ke Tiongkok, untuk KTT UA Tiongkok, yang merupakan acara tahunan, Presiden Komisi Eropa muncul di Parlemen Eropa dan menggonggong pada Tiongkok dengan cara yang sangat diplomat menghina tuan rumah. Apa itu diplomasi? Dan ini bahkan menjadi agak lucu, karena kita benar-benar adalah pembuli yang kuat, dan itu strong bully. We could do that. When the bully visits the ketika si tukang bully datang ke sekolah, semuanya akan dimulai bagi anak-anak malang itu dengan pukulan pertama. Itu adalah hak si tukang bully. Ngomong-ngomong, itulah yang dilakukan Presiden Trump. Tapi ketika itu dilakukan oleh pemimpin dari struktur yang lemah, tidak terorganisir, dan gemetar, seperti Ursula, Madam Ursula, itu mengerikan. Dia, menurut saya, mengucapkan 10 atau 15 kalimat yang benar-benar sangat keras. Kritik, ancaman terhadap Tiongkok dan kepemimpinan Tiongkok. Lalu dia terbang ke sana. Dan apa yang dia harapkan? Ngomong-ngomong, apakah itu diplomasi? Apakah dia akan memulai negosiasi misalnya dengan berkata, maaf, abaikan saja apa yang saya katakan di Parlemen Eropa. Tolong dengarkan tawaran saya. Atau bagaimana? Jadi itulah mengapa saya katakan kepada Anda bahwa itu bukan diplomasi. Seperti yang Anda tunjukkan, ini adalah anti-diplomasi. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Anti-diplomacy. What we are doing now. Can you explain this to yourself? I mean, these people. Bisakah Anda menjelaskan ini kepada diri Anda sendiri? Maksud saya, orang-orang ini bukanlah yang paling cerdas di dalam Uni. Tapi mereka bukan, maksud saya, mereka memang berperilaku seperti badut, tapi mereka tetap punya kemampuan, bukan? Satu hal yang harus dimiliki politisi adalah perasaan terhadap kelompok tempat mereka berada. Sekarang, ketika Anda mencapai posisi puncak ini, dan Anda, bahkan jika Anda sepenuhnya menjadi bawahan Amerika Serikat, Anda tetap harus punya semacam perasaan terhadap apa yang Anda lakukan. Bagaimana mungkin mereka tidak malu mengatakan hal seperti itu, lalu bertemu dengan lawan bicaranya, hanya beberapa hari kemudian? Apakah mereka secara psikologis sudah begitu terlobotomisasi, sehingga mereka tidak mengerti, bahkan tidak lagi punya perasaan tentang hal ini? Basically, I agree with you. It's a very good formula. Pada dasarnya saya setuju dengan Anda. Itu adalah formula yang sangat bagus. Mereka secara psikologis sudah dilobotomi. Hal sederhana adalah mereka tumbuh dan naik tangga politik dengan selalu mengatakan hal-hal yang mendapatkan 20.000 likes di halaman Facebook mereka. Dan ketika konsekuensi negatif datang, mereka mengeluarkan pernyataan lain yang juga mendapat likes. Mereka hidup di dunia yang terpisah. Mereka bermain untuk media arus utama. Mereka bermain untuk politisi lain. Mereka bermain untuk pendekatan minimalis dari masyarakat umum. Dan mereka hanya menginginkan 1 atau 0,5% persetujuan publik yang lebih baik untuk besok. Dan mereka tidak peduli berapa harga yang harus dibayar setelah 3 bulan. Karena mereka yakin bisa mengelola pengaruh negatif apapun. Mereka kemudian akan muncul dan membuat pernyataan lain yang akan lebih radikal lagi. Kembali mendapatkan peningkatan popularitas 0,5% dan seterusnya. Dan bagaimana Eropa Kurtis and private supplying Sefpith plot lim tail possession Timovertiu. Let's say 10-15 years. It really works. It does. It does, but I still. Memang begitu. Tapi saya masih kesulitan memahami apa dampaknya terhadap sistem. Mungkin kita bisa mengambil contoh Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri, atau lebih tepatnya perwakilan tinggi untuk urusan luar negeri, diplomat tertinggi Uni Eropa, atau bisa dibilang anti-diplomat tertinggi. Yang menarik adalah, dia bisa sampai di posisinya sekarang dengan mengatakan bahwa dia berasal dari Estonia, sebuah bekas Republik Soviet kecil yang dulu ditekan oleh Uni Soviet. Padahal dia sendiri adalah putri seorang pejabat komunis, dan, tentu saja, lahir sebagai warga negara Soviet, bukan? Dan dia juga mendapat keuntungan dari Partai Komunis Estonia. Namun dia masih bisa membingkai dirinya sebagai seorang anti-komunis yang berani, dan sebagai seseorang yang menentang Tiongkok sosialis. Maksud saya, bagaimana? Mengapa hal itu bisa berhasil? Why does that work?
I think it's very simple. It responds Anda tahu, menurut saya ini sangat sederhana. Ini menanggapi sikap yang disederhanakan dari masyarakat umum atau sebagian besar masyarakat umum karena pemahaman tentang hubungan internasional dan diplomasi di kalangan masyarakat umum sudah sangat rendah. Semuanya telah diturunkan ke tingkat paling bawah. Begitulah cara budaya politik, ideologi, atau nasional kita yang dijalankan oleh media sosial bekerja. Semuanya dibawa ke titik terendah yang mungkin. Ini tragis, dan itulah sebabnya mereka memanfaatkan hal itu. Mereka tidak memahami bahwa di dunia nyata, yang bukan internet, bukan dunia maya, hal itu mungkin tidak berhasil. Pertemuan terakhir antara Kaja Kallas, jika Anda menyebut namanya, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, seminggu yang lalu, saya ingat bagi mahasiswa studi internasional tahun pertama di universitas manapun, akan menjadi sebuah kejutan. Ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok memberikan kuliah dasar tentang kepentingan nasional, geopolitik, dan politik kekuatan besar, setahu semua anti-diplomasi Eropa. to the head of the European anti-diplomacy. And she does not understand. Simply. Dan dia tidak mengerti, hanya karena itu tidak sesuai dengan pemahamannya tentang bagaimana seharusnya politisi bekerja, bagaimana seharusnya politisi menampilkan diri. Dan itu saja. Saya pikir ini adalah akhir dari diplomasi Eropa, akhir dari seni diplomasi. Ngomong-ngomong, saya akan katakan bahwa seni diplomasi adalah cerminan dari kenegaraan yang sesungguhnya. Dan masalah nyata dengan Uni Eropa adalah para pemimpinnya, dan juga banyak negara anggota. Saya tidak akan menyebutkan siapa saja, bahkan saya akan mengatakan beberapa negara Eropa lain yang bukan anggota Uni Eropa kematian. Ya, saya tidak akan menyebutkannya. Tapi ini adalah kematian kenegaraan yang sesungguhnya. Of statecraft, the real statecraft. We don't have statesmen, we don't have statecraft. Kita tidak memiliki negarawan, kita tidak memiliki seni kenegaraan. Maksud saya dalam istilah filosofis, pemahaman yang mendalam atau upaya untuk memahami kepentingan nasional, pengelolaan berbagai hubungan dalam masyarakat, ekonomi, budaya, pendekatan yang halus atau saya akan katakan canggih terhadap masyarakat, terhadap politik. Kita tidak memiliki itu. Dan ketika hal itu cepat sekali menghilang, maksud saya seni kenegaraan, seni mengelola pemerintahan, negara, persatuan, dan sebagainya ketika itu punah, diplomasi, profesi tradisional, ikut mati bersamanya. Karena diplomasi adalah salah satu aspek dari seni kenegaraan. Kita tahu itu dari Talleyrand, dan semua diplomat besar masa lalu termasuk Henry Kissinger, yang bukan favorit saya, tapi saya tidak menyangkal bahwa dia adalah profesional terbaik. I cannot deny that he was the best professional. Yeah, he was good at what he did. He unfortunately Ya, he used dia memang ahli dalam pekerjaannya. people's lives. Sayangnya, dia menggunakan keahliannya untuk hal-hal yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa. Tapi jika kita menerima analisis itu dan kita hidup di dunia kakistokrasi, Eropa dengan diplomasi kakistokrasi, yang juga masuk akal kan? Jika para pemimpinnya bodoh, para pemimpin bodoh itu secara alami akan mendorong jenis orang yang sangat rendah, kamu tahu. Orang-orang yang hanya melakukan apa saja, seperti ya, dan tidak ada visi strategis. Karena yang mereka lakukan hanya melihat Facebook dan sebagainya, lalu melihat bagaimana responsnya. Mereka melakukan politik gema dan diplomasi gema. Politics and echo chamber diplomacy. Now, this is the demise of what Sekarang, inilah kemunduran dari seperti apa seharusnya kenegarawanan yang baik. Tapi, bagaimana Anda akan mengkomunikasikan hal itu? how should we Atau bagaimana seharusnya kita, sebagai orang yang berbicara di platform sosial, mengkomunikasikan hal itu kepada orang Tiongkok, Rusia, Asia Tenggara, Afrika, yang masih memiliki pemahaman yang benar tentang kenegarawanan dan semua hal yang sudah kita hilangkan, untuk memberitahu mereka, lihat, mungkin kami akan kembali. Maksud saya, 40 tahun, tapi situasinya akan tetap memburuk, namun pada titik tertentu akan membaik. Bagaimana seharusnya kita mengelola masa-masa ketidakmampuan total kita sendiri ini? kind of utter incapacity. Look, I am convinced that some Lihat, saya yakin bahwa beberapa negara di Eropa masih memiliki sebagian dari kapasitas tersebut. not on the highest level, Bukan di tingkat tertinggi, tetapi mereka masih memiliki sisa-sisanya. individual countries Dan saya berharap negara-negara tersebut, bukan hanya di Eropa omong-omong, jika Anda melihat kunjungan terbaru Perdana Menteri Australia ke Tiongkok,
Anda akan melihat adanya kenegaraan, bukan di tingkat tertinggi, tetapi benar-benar ada kenegaraan dan diplomasi. Jadi satu-satunya jalan keluar dari situasi ini, menurut saya untuk jangka panjang, sangat jangka panjang bagi Eropa, adalah di tingkat negara anggota secara individual. Beberapa negara anggota dapat menyelamatkan sesuatu dari kerahasiaan dan sesuatu dari kepercayaan timbal balik dengan Tiongkok. Of the mutual confidence with China. There will be limitations, but you can work on that. Akan ada keterbatasan, tetapi Anda bisa mengatasinya. Dan sampai Uni Eropa direformasi secara fundamental, secara struktural, atau mengalami kehancurannya, yang juga merupakan kemungkinan, sampai saat itu pada tingkat Uni Eropa, pada tingkat integrasi Eropa, masalah ini tidak dapat diselesaikan. Ini tidak akan terselesaikan. Kita akan menghadapi akar konfrontasi lebih lanjut, kesalahpahaman, dan salah kelola dalam hubungan kita dengan Tiongkok, dengan Rusia, dengan India, dengan semua pihak lain yang merupakan bagaimana apa yang disebut Global South atau Global East get bedehanged. Or Global East, if you want to differentiate. It's just, yeah, as you said in the beginning, it's just Ya, seperti yang Anda katakan di awal, ini memang situasi yang membuat frustrasi, di mana Eropa masih berperilaku seolah-olah masih 200 tahun yang lalu, dan bisa seenaknya meremehkan orang lain tanpa konsekuensi. Padahal sekarang Eropa bukan lagi bulldog besar, melainkan hanya pudel kecil. Tapi si pudel masih menganggap dirinya bulldog, kan? Itulah bagian yang membuat frustrasi. Satu pertanyaan tentang Perdana Menteri Anda saat ini, dan Viktor Orbán, karena meskipun saya punya banyak keluhan tentang dia, salah satu hal yang menurut saya dia lakukan dengan sangat diplomatis adalah mencoba menghidupkan kembali diplomasi dengan Rusia. Sekitar setahun yang lalu, dia berkeliling dan mencoba memulai semacam negosiasi. Dia banyak dikritik di dalam Uni Eropa, di dalam NATO, tapi dia tetap melakukannya. Bagaimana penilaian Anda terhadap para pemimpin individu ini? Dan sekarang, maksud saya, dia memang dari negara Anda ya, tapi selitwe. from your country, yes, but apart from that. I think they do not only Viktor Orbán. Saya rasa memang begitu, bukan hanya Viktor Orbán, tetapi juga Robert Fico di Slovakia, yang memiliki koalisi jauh lebih lemah, sehingga posisinya di dalam negeri jauh lebih lemah dibandingkan Viktor Orbán. Namun dia tetap berusaha mengikuti aturan dasar diplomasi, mewakili kepentingan nasional, titik, hanya itu intinya. Semua elemen lain dalam diplomasi hanyalah teknis, bagaimana cara melakukannya. Jadi menurut saya, mereka adalah semacam harapan bahwa Eropa tidak akan jatuh ke dalam jurang total seperti yang sedang kita tuju. Dan mereka mungkin bisa menyelamatkan sedikit kepercayaan atau sikap positif di dunia. Namun, tindakan ini, aktivitas diplomatik Viktor Orbán selama kepresidenan Hongaria di Uni Eropa, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ada batas-batasnya. Showed very clearly that there are limitations. There are limitations for small countries. There are limitations. Ada keterbatasan bagi negara-negara kecil. Ada keterbatasan bagi para pemimpin individu. Dari negara manapun, omong-omong, karena situasi secara keseluruhan memang buruk. Jadi, yang terjadi dengan aktivitas diplomatik ini adalah bahwa upaya tersebut selalu menemui hambatan di mana-mana. Dan sekarang kita melihat, dengan perkembangan terbaru, bahwa ternyata hal ini tidak sesederhana itu. Saya yakin, Presiden Trump benar-benar ingin menciptakan perdamaian ketika ia menjadi presiden. Dalam aktivitas diplomatik ini, Viktor Orbán bahkan sempat mengunjungi Donald Trump. Apa yang tersisa dari keinginan perdamaian itu dalam kasus Donald Trump? Menurut saya pribadi, keinginannya untuk perdamaian masih ada, tetapi keadaan di sini membuat bahkan niat terbaik pun menjadi sulit terwujud. Make here the best wishes. And the circumstances, I mean the American. Yang saya maksud dengan situasi adalah situasi politik internal Amerika, tekanan dari Eropa, dan sebagainya. Yang kita lihat sekarang adalah pemerintahan Trump kembali ke kebijakan pemerintahan Biden, kecuali mereka tidak mau membayarnya. Sesederhana itu. Orang lain yang seharusnya membayar. Tapi pada dasarnya itulah batasannya. Jadi ada batas-batas objektif yang bisa coba didorong sedikit. Ada tembok-tembok yang bisa didorong, remended to menabrak-tabrak seperti and bitimorikuit nitu parokoth, ugin yang keparather gatitigil, yuko, yung memendepwani tirperopar, idithagreso. Malabisangith. On the periphery.
That's how it is. Yes, and that's why it is so. Ya, dan itulah mengapa hal ini sangat berbahaya, karena Eropa akan menderita. Negara-negara individu, negara bagian, dan terutama warga negaranya akan dan bahkan sudah menderita. Syukur masih ada orang-orang yang berani. Thanks God, there are brave people. It's dangerous, but some people are brave or they have. Ini berbahaya, tapi ada beberapa orang yang berani, atau mereka memang punya misi untuk berani. Atau mungkin mereka memang tidak punya pilihan lain. Saya tidak tahu. Saya tidak punya informasinya. Tapi itulah yang terjadi. Dan syukurlah ada beberapa orang yang cukup berani untuk melawan arus, mencoba berenang lawan arus. Setidaknya, mereka menciptakan peluang untuk membatasi kerusakan. Ya, kerusakan yang tak terhindarkan, yang akan datang, yang sedang datang dengan sangat cepat. Bukan hanya dengan Tiongkok, tapi juga dengan Rusia, dengan India, dengan Brasil, dengan seluruh Global South. Kita sedang menuju kerusakan yang bahkan lebih besar bagi Eropa. We are heading for even bigger damages for Europe. Yeah, but the sad thing is that these ideologues. Ya, tapi hal yang menyedihkan adalah para ideolog yang melakukan hal-hal merugikan ini, seperti menabrak tembok, membenturkan kepala ke tembok. Mereka akan menyalahkan luka mereka pada tembok itu. Mereka terus-menerus melakukannya, dan mereka tidak belajar. Kapasitasnya memang tidak ada. Jadi pertanyaannya adalah, menurutmu, apakah akan ada diplomasi lagi dengan Tiongkok dan Rusia? Yes, most probably I will be not. Ya, kemungkinan besar. Saya tidak akan hidup ketika itu kembali. Saya berusia 65 tahun, jadi saya tidak berencana hidup sampai 100 tahun seperti Kissinger. Atau kemungkinan besar saya tidak akan. Tapi pada waktunya, pada saat yang tepat, itu akan kembali. Itu harus kembali. Tidak ada pilihan lain. Berapa harga yang harus kita bayar untuk periode ini? Mungkin berlangsung 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Hanya Tuhan yang tahu. Harganya akan sesnat racer. Tapi kita harus membayarnya. Maksud saya harga politik, harga diplomatik, dan sebagainya. Saya agak pesimis, atau seperti lelukonnya, saya adalah seorang optimis yang sangat terinformasi. I am a very informed optimist. Switch off your devices, everybody. Matikan perangkat kalian, semuanya. Dunia terasa lebih bisa ditoleransi jika kita tidak melihat kecelakaan kereta itu. Bagaimanapun, kita harus berdiskusi lagi, Duta Besar Kusai, dan mungkin juga menambah beberapa diplomat Eropa lagi yang bisa melihat menembus kabut ini. Tapi orang-orang ingin membaca lebih banyak dari Anda. Kemana mereka harus pergi? Oh, it's very difficult. I publish mainly in Hungarian. Oh, itu sangat sulit. Saya terutama menerbitkan dalam bahasa Hungaria. Saya pernah menerbitkan beberapa artikel di Jerman yang diterjemahkan karena saya tidak bisa berbicara atau menulis dalam bahasa Jerman. Jadi saya kadang-kadang hadir di media Hungaria, tetapi saya terutama menerbitkan dalam bahasa Hungaria. Jadi untuk penonton internasional Anda akan ada keterbatasan karena hal itu. Saya sudah tua, jadi saya tidak berencana untuk terlalu aktif. So I don't plan to be extremely active. Gamit Holmefer, pungkabit sa napabakan chumembet si sebuah diskusi panel, dan beat Farda, Jack Matlock, at isiwisi gabutuin tuada dimo. 30 years your senior. Oh, okay. Okay. Okay, let's pay. Ramsubri to Quasro Opti, sin 12 thing berwus, and naming Gavri Wutuai Smalling. And it Babis Umar Pajeng, Estiwagatetesan. I have limitations. All right. But Bye. And the boy, Baika Skat Bisa, Dupsara Set Kusij, to Manis and Masam now Pushani. Thank you for the And CD set the Tantodi. Tinasik. bye.